balik lagi sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik di mana? Di Hongkong. Well, di episode kali ini kita bakalan bahas tentang topik yang agak hangat gitu teman-teman ya, kayak cuaca di Indonesia yang hangat-hangat kuku kayak gitu, bikin gue bios. Jadi topiknya kita bakal ngebahas tentang emang apa hubungannya tato sama proses ke Hongkong? Ada dong, jadi teman-teman keep stay tune ya. Jadi tato ini ya, bagi sebagian orang terbiasa dengan yang namanya tato. Beberapa orang menganggapnya sebagai sebuah seni atau semacam kepuasan diri untuk mempercantik diri sendiri kayak gitu. Tapi bagi sebagian orang menganggap tato itu adalah hal yang agak konotasinya tuh gitulah ya. Di sini relate-nya apa? Karena beberapa majikan itu ternyata tidak prefer dengan Cece yang punya tato. Loh, apa Oce? Kan tatoku di bawah sini, di bawah di sini. Kan tatoku ada di belakang punggung sini. Emang majikan mau koreksi apa tuh ngaruhnya sama kerjaanku apa? Mau tatoku ada di sini, Ce. Kalau aku pakai baju gini kan nggak kelihatan. Ini bukan kayak istilahnya mengejek buat teman-teman yang punya tato ya, kayak mungkin kalian mikirnya dengan hal tersebut biasa, tapi memang untuk beberapa majikan tuh masih berpikiran itu sesuatu hal yang harus dipikirkan ulang. Jadi stigma-stigma negatif dari pihak majikan itu ternyata juga masih ada teman-teman. Kalau kita mikir ya, kalau kita logikakan, negara Hongkong itu dengan yang masalah tato dan sebagainya itu harusnya kan lebih open gitu mereka daripada kita mungkin yang di Indonesia. Masih sebagian besar orang masih berpikiran kalau yang punya tato itu punya stigma negatif kayak gitulah misalnya ya. Tapi kalau di Hongkong itu ternyata juga majikan yang mau ngambil CC itu masih consider kalau mereka punya tato. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kalian punya tato itu masih bisa proses ke Hongkong? Mungkin ada yang mau bantu jawab? Nanti di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, jadi kalian kalau punya tato entah besar entah kecil itu nanti jawabannya adalah tetap bisa proses ke Hongkong, tapi dengan beberapa pengecualian teman-teman dan dengan beberapa pertimbangan juga. Ini sebenarnya nggak ada tertulis di imigrasi ataupun di labor, itu nggak ada kalau teman-teman CPM itu harus tidak bertato atau tidak bertindih dan sebagainya, itu nggak ada kayak gitu. Tapi ini sekedar kayak kenyamanan antara majikan dan juga CPMI seperti itu. Nah, pengecualian yang saya maksud tadi itu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu saat teman-teman datang ke PT, kalian harus jujur. Saat interview data dengan PT itu kalian harus ngomong yang sebenar-benarnya. Kalau kalian misal pernah diterminate atau kalian pernah kaburan ataupun kalian punya tato meskipun kecil cuma di sini misal, kalian harus tetap ngomong. Biasanya itu bakalan diukur berapa panjangnya, diameternya berapa untuk memastikan besar kecilnya nanti dijelasin ke majikan. Saat kalian interview dengan calon majikan pun kalian juga nggak boleh nutup-nutupin ya. Kalian harus ngomong apa adanya. Tapi juga jangan kalian mentang-mentang kita minta untuk jujur terus kalian belak-belakan ngomong sama majikan kayak merasa sangat bangga sekali, jangan kayak gitu. Jadi tetap ada mannernya. Yang kedua, alasan teman-teman bertato itu apa? Ya mungkin salah satunya mungkin kalian memang ya itu tadi sayang sama anak atau keluarga, atau memang kalian menganggap tato itu sebuah art, seni. Dijelasin sama majikan itu masih ada kok, ada majikan yang mau menerima teman-teman CPMI meskipun ada tato. Yang ketiga, harus sabar. Karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwa tidak semua majikan memiliki pandangan yang positif mengenai tato. Istilahnya mungkin ya beberapa majikan berpikiran ini anak belum berangkat aja udah berani mengukir-ngukir nama, mengukir-ngukir bunga mawar di lengan atas kayak gitu-gitu. Untuk beberapa majikan itu seperti itu ya. Pokoknya dibandingkan dengan teman-teman yang hanya experience saja tidak ada tato, itu mungkin teman-teman yang bertato agak lambat kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian tetap dipilih sama majikan. Tadi kan saya bilang toh kalau misalkan pas kalian datang ke PT itu kalian pasti diukur tatonya tuh seberapa panjangnya, diameternya berapa kayak gitu-gitu. Biasanya juga menentukan majikan yang mau ngambil kamu. Biasanya beberapa majikan itu masih toleransi kalau tatonya tuh kecil, nggak gede-gede banget kayak gitu. Ya mungkin kayak yang terselip di pundak atau misalkan di perut gitu
gitu ya, masih bisa disembunyi atau udah pakai baju lah. Tapi ya ini saya garis bawahi, tapi ada banyak hal penting sebenarnya daripada kita memikirkan tentang tato teman-teman ya, bekal kita bekerja di Hong Kong itu. Nah yang pertama, etos kerja atau semangat kerja teman-teman dalam melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh. Jadi nggak asal kerja, nggak asal nyapu, nggak asal cuci baju tapi nggak bersih. Nah yang kedua, sabar. Sekali lagi kalian harus sabar. Yang namanya kerja ke Hong Kong tidak ada yang benar-benar nyaman ya kan. Kita dituntut untuk selalu sabar dalam mengerjakan pekerjaan kita. Capek pasti, namanya orang kerja itu pasti capek. Tapi kalian juga harus fokus pada tujuan kerja ke Hong Kong. Jadi kalau misalkan akhir-akhir ini tuh banyak sekali teman-teman itu mengeluhkan, saya kok gini, kerjaan saya gini. Boleh nggak sih saya itu kalau misalkan kerja sambil mainan HP, tapi nggak selalu kok tapi jam kerja boleh nggak sih pegang HP? Karena tuh gini, kalau kalian dibalik jadi majikan, terus kalian ngambil mbak, posisi kalian masih ada kerjaan tapi pegang HP misal, kalian ngizinin nggak? Kalian nyaman nggak kayak gitu-gitu? Pasti nggak kan? Pasti mikir ulang, ini anak kok kerjanya gimana, maksudnya dia niat kerja atau enggak? Ketiga, bersih dan rapi ya. Perhatikan penampilan kita juga teman-teman, karena ada beberapa majikan yang memang sangat-sangat peduli dengan penampilan dan kebersihan kita. Meskipun kalian bekerja ya jangan asal pakai baju, jadi kalian harus benar-benar bersih ya. Yang dikatakan rapi di sini bukan harus bagus, harus baru, harus bermerek, itu enggak. Tapi benar-benar rapi, enak dipandang, majikan melihat atau orang melihat itu enak gitu dipandangnya. Dan yang terakhir ya, ini yang paling sering kita mention di setiap video, usahakan murah senyum. Kalian tuh kalau kerja itu ya diimbangi sama raut muka yang menyenangkan, jangan cuek kayak gitu. Majikan nanti juga sebel melihat kalian. Kalian harus usahakan selalu ceria. Ya saya tahu, kita semua tahu kalau bekerja itu capek. Tapi ingat, capek kalian ini capek yang dibayar. Ya. Ya beneran kita bakal terima gaji teman-teman. Gak usah mikir aneh-aneh wes. Waktu yang guyu gitu aja teman-teman. Oke? Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai tato. Jadi saya simpulkan sekali lagi di sini untuk teman-teman yang punya tato tidak usah khawatir. Jadi kalian masih tetap bisa proses dan berangkat bekerja di Hong Kong ya, dengan syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan. Dan semoga bermanfaat konten kita kali ini untuk teman-teman yang mungkin berkenan untuk sharing pengalaman kalian. Boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan segitu dulu video kita kali ini. Tetap jaga nama baik dimanapun kalian berada, jaga kesehatan. Begini aku Nesa Nikmat, rezeki itu aja gini. Bye bye.